ngomongin birokrasi ala-lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan, omongan birokrasi ala-lan, dan kita akan membahas mengenai Policy Talk. Halo kawan LAN, senang sekali saya Dita bisa menyapa kawan-kawan semua dalam podcast kali ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus sangat penting bagi penguatan budaya kerja di instansi pemerintahan, yaitu mengenai internalisasi nilai ASN berakhlak sebagai upaya penguatan budaya kerja adaptif di lingkungan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menerapkan core values ASN berakhlak sebagai nilai dasar bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Nilai ini diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam perilaku kerja sehari-hari. Untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini kita sudah bersama dua orang narasumber yang luar biasa. Telah hadir bersama kita dua orang dosen Politeknik Sialan Bandung dari program studi manajemen sumber daya manusia aparatur yang juga memiliki berbagai kompetensi dan pengalaman di bidang SDM yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Teni Listiani. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir, dan Ibu Eis Nurmalia. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Dita. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Teni dan Bu Eis sudah berkenan untuk berbagi wawasan bersama kami di podcast kali ini. Baik kawan LAN, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera mulai ke inti dari diskusi kita. Untuk membuka diskusi kita hari ini, saya ingin memulai dari gambaran umum terlebih dahulu mengenai nilai dasar ASN yang saat ini menjadi fondasi budaya kerja di instansi pemerintah. Kita mulai ya, Ibu Teni dan Ibu Eis. Ya, silakan Bu Dita. Baik, untuk pertanyaan pertama, saat ini kan pemerintah telah menerapkan budaya kerja ASN berakhlak ya Bu ya sebagai core values-nya. Kemudian itu dijadikan sebagai budaya atau dijadikan sebagai fondasi budaya kerja. Kalau menurut Ibu Teni, apa sebenarnya tujuan dari penetapan budaya kerja ASN dengan nilai berakhlak ini bagi aparatur sipil negara di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Dita. Ini mungkin saya sekilas dulu akan awali dari mana sih gitu ya nilai-nilai ASN berakhlak ini bermulai. Jadi kalau kita agak sedikit mundur ke belakang, bahwa pada tahun 2021 berdasarkan SE Menpan RB nomor 20, dan pemerintah mencoba menggulirkan nilai-nilai berakhlak, yakni dengan harapan, nampaknya pemerintah memiliki harapan supaya nilai kerja ASN berakhlak ini bisa menyatukan budaya kerja ASN di seluruh Indonesia, di seluruh instansi. Jadi nampaknya pada saat nilai-nilai ASN berakhlak yang meliputi nilai-nilai yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua adalah kompetensi, harmonisasi, loyalitas, lalu adaptif dan kolaboratif, itu betul-betul ingin bisa diimplementasikan oleh para ASN. Jadi nampaknya ke sana. Jadi intinya ingin bahwa nilai-nilai ini menjadi fondasi atau menjadi pedoman ASN untuk berperilaku dalam bekerjanya. Harapannya apa? Pasti ujung-ujungnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Nampak seperti itu. Baik, menarik sekali Bu Teni. Artinya nilai berakhlak ini tidak hanya jadi pedoman yang normatif saja ya Bu ya, tapi juga harus diimplementasikan dalam bentuk perilaku kerja sehari-hari. Baik. Selanjutnya Bu Eis, mohon perkenannya untuk menjawab ya Ibu ya. Sebelumnya kan ditetapkan budaya kerja dengan ASN berakhlak sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Teni, bahwa ini sudah cukup lama gitu ya Bu ya sebenarnya bergulir. Kalau Bu Eis sendiri bagaimana melihat kondisi budaya kerja birokrasi di Indonesia? Ya, sebetulnya kan budaya kerja ini bukan hal yang baru ya, kita menetapkan dengan berakhlak ini. Kalau dulu memang nilai-nilai organisasi itu kan tidak seragam di setiap instansi ya. Tadi sudah sama Ibu Teni sudah disampaikan bahwa
strategi pemerintah itu dalam rangka menyatukan, menyamakan persepsi dan standar ya nilai-nilai yang harusnya ada di setiap instansi. Nah, kalau dulu seperti hanya LAN ya, LAN kita punya IPIP dulu Iya, ya, betul. punya IPIP gitu. Nah, cuma pemerintah juga melihat bagaimana perkembangan kondisi saat ini, tuntutan masyarakat tuh seperti apa. Itu semakin ke sini kan semakin berkembang ya, eranya sudah lain lagi gitu. Nah, makanya di sini ada penguatan yang lebih tentunya di dalam nilai-nilai organisasi ini. Salah satunya adalah terkait dengan adaptif dan inovatif ya. Ini adaptif dan inovatif ini merupakan salah satu nilai yang lebih dikuatkan lagi, disesuaikan dengan era zaman sekarang. Nah, jadi kalau toh memang tadi pertanyaan Bu Dita, bagaimana kondisi budaya kerja di Indonesia entah dulu atau sekarang gitu? Ya kita menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat saat ini gitu. Nah makanya lebih dikuatkanlah di adaptif dan inovatifnya gitu. Meskipun dulu sudah ada juga gitu, tetapi sekarang lebih dikuatkan lagi. Apalagi tadi sudah disampaikan sama Bu Teni bahwa penguatan ini resmi ya dikeluarkan kebijakan melalui surat edaran. Ya, meskipun bentuknya surat edaran, tetapi kan ini langsung dari presiden waktu itu ya, instruksi dari presiden pada saat itu. Jadi, ya mudah-mudahan ini akan menjawab tuntutan masyarakat saat ini. Ya. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Is. Berarti ini jadi bukti juga ya Bu Is ya bahwa penerapan core values atau budaya kerja itu juga harus inline dengan perkembangan zaman yang ada saat ini gitu ya. Apa yang diminta oleh masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik tentunya begitu ya. Baik. Selanjutnya nih Bu Teni, semakin lama semakin seru sepertinya pembahasannya. Ada sebuah hasil survei mungkin ya dari ibu-ibu sekalian. Ada survei yang dilakukan terhadap 1.580 responden dengan 30 indikator dalam 6 dimensi nilai ASN berakhlak. Nah pertanyaannya begini Bu Teni, bagaimana gambaran umum tingkat internalisasi budaya kerja ASN saat ini berdasarkan hasil survei tersebut ya? Oke, saya coba nih Mbak Dita ya. Bu Is, mungkin ya kita beberapa bulan yang lalu sudah mencoba menyebar angket, melakukan survei tadi betul terhadap 1.580 responden, yang respondennya berasal mulai dari Aceh sampai di ujung Bu Is ya, di Papua. Papua ada, jadi beragam wilayah seperti itu. Kami di survei menanyakan ingin tahu bagaimana ASN ini menerapkan nilai-nilai berakhlak yang ada 7 dimensi ini. Nah, secara umum dari hasil survei mencerminkan bahwa dilihat dari beberapa dimensi nilai berakhlak, ada yang sudah katakanlah diterapkan. Nilai itu sudah mulai diterapkan, sudah mulai menguat, yaitu ada di level expose value. Jadi saya lupa nih sedikit saja saya sampaikan bahwa dalam penelitian ini kami mencoba menggunakan teori dari Edgar Schein. Jadi Edgar Schein karena beliau adalah pakarnya di bidang budaya kerja, nah, mengelompokkan bagaimana orang ini berperilaku kerja itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 hal. Dan di sisi artefaknya, jadi baru sebatas orang ini mengenal budaya dari simbol-simbolnya gitu. Ada yang kedua berkaitan dengan expose nilai, expose value. Jadi bagaimana orang ini mencoba memahami, mengerti, mungkin juga menerapkan. Dan yang paling mendasar menurut teori ini, menurut konsep ini, jadi bagaimana orang-orang ini mampu tidak menjadikan nilai-nilai budaya kerjanya menjadi sesuatu yang memandu mereka untuk berperilaku. Nah, itu. Jadi dari survei untuk nilai-nilai integritas, akuntabilitas, loyalitas itu saya sampaikan sudah mulai menguat ya. Nah, hanya saja yang perlu tingkatkan lagi nilainya, karena saya pikir itu penting dalam hal kolaboratif, adaptif, inovatif. Itu yang masih relatif kurang dan butuh penguatan. Jadi gambarannya seperti itu, masih ada yang kurang gitu dalam hal kolaboratif, adaptif, inovatif, tapi ada yang mulai
cukup menguat gitu ya, sudah, karena ASN sudah mulai paham memahami dari sisi integritas, akuntabilitas, dan loyalitas. Oke. Gambarannya seperti itu. Baik, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan dan memang ada beberapa yang sudah mulai terinternalisasi dengan Betul, baik gitu ya Bu betul, Teni ya. betul. Nah, menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Bu Teni nih Bu Is, kira-kira dampaknya terhadap pelayanan publik itu seperti apa Bu? Ya, pastinya ya dengan internalisasi nilai-nilai ASN ini sesuai dengan harapan pemerintah tentunya bahwa ini akan berdampak terhadap kinerja ya, terhadap kinerja yang ujung-ujungnya pasti tadi ekspektasi dari masyarakat ya sebagai pengguna layanan, harapannya mudah-mudahan itu terpenuhi ya ekspektasinya. Itu kenapa? Karena nilai-nilai ini kan akan membentuk perilaku seseorang gitu. Nah dari perilaku ini gitu, kalau dia sudah betul-betul menerapkan nilai, pastinya akan berdampak terhadap kinerja. Dengan perilaku baik, pastinya kinerja juga harapannya akan baik sesuai dengan target yang memang diharapkan, diinginkan gitu. Ya salah satu contohnya kalau misalnya kita berorientasi pelayanan gitu ya, ya pastinya bagaimana ASN memberikan layanan pasti akan sesuai dengan aturan yang harus dilakukan, ya norma-normanya seperti apa. Kemudian adaptif. Nah, adaptif itu ya juga jangan sampai kita alergi dengan perubahan. Betul, gitu ya. Pada saat ada perubahan ya mau tidak mau ASN harus menyesuaikan dengan itu, termasuk dengan nilai-nilai yang lainnya. Jadi proses internalisasi ini kalau memang betul-betul sudah dilakukan ya ataupun sudah betul-betul melekat, apalagi tadi Bu Teni menyampaikan ke level ketiga ya, level basic assumption itu ya. Nah ini mereka akan menerapkan nilai itu sudah menjadi otomatis gitu ya, tidak harus diinstruksikan, tidak harus dikeluarkan rambu-rambunya, tetapi mereka sudah menjadi habit kebiasaan masing-masing. Pastinya akan berdampak terhadap kinerja dan kepuasan masyarakat, harapannya itu akan tercapai. Oke, nah itu harapan kita bersama ya betul, Bu Is ya. betul. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira kalau menurut Bu Teni sendiri, kira-kira strategi apa ya Bu yang bisa dilakukan untuk mencapai internalisasi yang ideal seperti itu? Oke, ya memang butuh strategi ya Mbak Dita. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa coba berpapat strategi, nampaknya yang harus disiapkan itu bagaimana kita mencoba, setiap instansi mencoba mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak tersebut. Mengintegrasikan dengan apa misalnya? Bisa diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja. Jadi mulai dari performance plan-nya, appraisal-nya, sampai kepada evaluasinya, itu bagaimana nilai-nilai berakhlak ini bisa dikaitkan. Juga bagaimana instansi ini pada saat melakukan pengembangan kompetensi, ya, ini juga harus berbasis perilaku yang ada di dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Nah mungkin yang bisa dicoba bagaimana ASN ini pada saat memang dalam sikap perilakunya, kan tadi ya Bu Is ya sudah menjadi habitnya, itu ada rewardnya, Ini apalagi untuk menghasilkan suatu hal yang inovatif, gitu kan, itu tuntutannya itu sekarang itu inovatif. Nah ada rewardnya. Nah, dan yang tak kalah penting nampaknya nih bagaimana pimpinan setiap instansi ini bisa menjadi role model, gitu ya, walaupun seorang pemimpin bukan satu-satunya yang bisa menjadi faktor yang menyebabkan berhasilnya penerapan ini. Jadi harus semua bersama-sama bergerak, pemimpinnya, sistemnya, dan kita sebagai ASN-nya mungkin kolaborasi semuanya ya Bu Teni ya. Baik. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Bu Is, karena sayang sekali waktu kita terbatas ya di sini. Kalau dari Bu Is sendiri ada rekomendasikah untuk penerapan program ASN berakhlak sebagai budaya kerja ASN, seperti apa kira-kira yang baik Bu? Mungkin apa yang sudah disampaikan Bu Teni tadi ya, itu menjadi salah satu strategi juga ya gitu ya. Tadi ada masalah kepemimpinan lah, kemudian bagaimana nilai ini masuk ke dalam evaluasi kinerja gitu dan seterusnya. Mungkin saya menambahkan di sini tambahannya saja gitu ya. Ada semacam ruang ataupun wadah ataupun kesempatan untuk kita bisa berinovasi gitu. Dan itu diberikan lagi keleluasaan
semakin luas ya di situ ya. Dan juga masalah adaptifnya gitu ya. Dan juga ada pembelajaran yang berkelanjutan gitu ya. Pembelajaran yang berkelanjutan juga itu jadi harapkan jangan sampai berhenti begitu saja gitu. Ini harus terus menerus gitu ya. Sepanjang gitu ya. Sepanjang masa ya ini harus terus dilakukan pembelajaran terkait dengan internalisasi ASN ini gitu ya. Nah, dan terakhir mungkin monitoring ya. Ini juga jangan sampai ya karena budaya kita juga ya masih belum seutuhnya ya kita bisa tidak lepas sendiri ya, tapi tetap monitoring ini harus terus dilakukan secara kontinu pastinya. Mungkin itulah tambahannya dari saya. Baik, terima kasih sudah komprehensif sekali Bu Is. Baik kawan LAN, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, saya ingin meminta Bu Teni dan juga Bu Is untuk dapat memberikan satu kalimat penutup atau closing statement gitu ya, mengenai pentingnya budaya kerja ASN. Bisa dimulai dari Bu Is dulu barangkali, silakan Ibu. Iya. Ini aja ya, mungkin ini konsep berakhlak ini kan saya melihatnya bukan hanya sekedar program jangka pendek ya gitu ya, tapi ini merupakan istilahnya investasi karakter bangsa secara utuh ya, dan pastinya secara jangka panjang juga gitu. Itu aja lah mungkin penutup dari saya. Investasi jangka panjang ya Bu mengenai karakter kita. Kalau dari Bu Teni silakan. Oke, mungkin saya sedikit juga lah melengkapi Bu Is, bahwa menurut saya transformasi birokrasi itu bukan soal sistem, tapi juga berkaitan dengan masalah karakter. Nah, karakter ASN yang dalam hal ini mudah-mudahan bisa terbentuk melalui nilai-nilai yang terdapat di dalam ASN berakhlak. Itu saja mungkin Mbak Dita. Baik, terima kasih. Berarti ini membuktikannya kawan LAN bahwa penguatan karakter itu sangat penting, dan juga dengan penerapan nilai ASN berakhlak ini diharapkan bisa menjadi branding positif bagi masyarakat luas, bahwa aparatur sipil negara itu terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, bekerja dengan integritas, serta mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan zaman. Akhir kata, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bu Teni dan Bu Is, yang telah berbagi wawasan dan insight yang sangat menarik. Dan terima kasih pula kepada kawan LAN yang telah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya Dita, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya.